Kalau kita tidak istiqomah nanti kasih ketika bubar. Misalnya tidak kita lakukan ini pengajian ini, dia akan bubar dan memulai lagi susah. Ya, jadi tetap istiqomah ya Bu. Yang sempat ya alhamdulillah, yang tidak ya mungkin semoga Allah berhidayah untuk hari ini. Baik, kenapa kita mengangkat kajian hari ini adalah tahzan inallaha ma'ana. Karena sekarang zamannya nih Bu, entah kondisi di luar sana yang kami alami, bahwa di kondisi rakyat kita sekarang apa ya? Saya rasa hampir seluruhnya. Ada dengar berita itu nanti kalau rekening kita mengendap sekian bulan tuh kemudian tanah lahan kita kalau ya Allah masalah Muhammad, saking kita terjajahnya saya sekarang ya Bu, milik kita udah cemas gitu. Jadi kami tadi cerita kalau kami kan gajian tanggal 1, tanggal 1, tanggal 1 udah masuk, udah pindahin semua rekeningnya jadikan emas. Karena nanti kalau mengendap nanti di rekeningnya. Dan kawan-kawan bilang, mana mungkin Bu dapat 5.000, ini bayar ini, udah habis itu obat jangan itu. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Mekah ke Madinah? Karena di Mekah itu dia sudah tidak mendapatkan lagi ketenangan. Sudah tidak mendapatkan lagi berdakwah, tidak bisa sembunyi-sembunyi, apalagi terbuka udah tidak bisa. Maka ketika itulah Nabi Muhammad hijrah. Ketika Nabi Muhammad hijrah, ayat ini menceritakan ketika Nabi Muhammad hijrah dan dia bermalam di gua itu. Dan ketika itu kan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Sementara yang menggantikan Nabi Muhammad ketika hijrah adalah Ali bin Abi Thalib. Dan ketika dia di dalam gua itu, Nabi Muhammad SAW duduk di pangkuan Abu Bakar, ya kan? Dan ketika kaki Abu Bakar itu digigit oleh kalajengking, saking menahan sakitnya, Nabi Muhammad kan tidur. Saking menahan sakitnya, jatuh air matanya, ya kan? Jatuhnya air mata, terbangun Rasul. Ketika Nabi terbangun itu, kenapa engkau menangis? Gitu kan. Dan yang membuat ayat ini la tahzan inallaha ma'ana itulah bagian sejarah. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersamamu. Gimana? Itu dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena ketika itu dia tidak mau membangunkan Rasul. Ketika dia bergerak nanti otomatis Rasul bangun. Tapi saking sakitnya gigitan kalajengking tadi, menahan sakit itu jatuh air matanya, terkena juga pipi Rasulullah. Nah, itulah kalau kita ambil zaman sekarang ini, nggak ada harusnya kita bersedih. Kenapa? Wala khaufun wala yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada sedih. Harusnya. Kenapa? Nggak ada satupun yang kita akan bisa menolong. Yang kita takutkan tadi itu akan membantu kita secara langsung. Jabatan contohnya, umur yang paling ini kan, yang paling takut kita kehilangan. Sakit, ini masya Allah, ujian kawan-kawan saya berat itu sekarang. Ada yang kena kanker liver kemarin, itu masya Allah sekarang lagi lagi kritis nggak kritis, tapi dia ada yang backgroundnya apa nggak kesehatan. Jadi dalam tubuh cairan itu membentuk sendiri karena bakteri atau kuman itu. Jadi cairan itu banyak. Dulu ingat kawan kita di sini loh, istrinya Abu Bakar orang Bektek, ingat nggak? Kejadian ini nggak salah. Siapa nama kita? Jadi dia besar, perutnya besar dan isinya cairan. Nah dan sekarang karena dia kemarin tuh nggak mau di kemo, sekali cuma kemo nggak kuat dia. Kemo itu luar biasa ya, kemo besar. Nah, itu dia. Dia dulu Samsinar apa? Samsinar. Samsinar. Itu kan dia kena kanker liver akhirnya, ya kan? Kanker liver dia akhirnya. Itu tadi. Iya benar-benar. Iya. Pertama dia dia itu karena cairan tubuh paru-paru dari mana-mana dia menyebar gitu. Saya ingat dia Samsinar. Tapi sempat berangkat haji dia Bu, karena suaminya itu kawan saya di kantor Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi sekarang itu kasusnya, jadi sekarang perutnya membesar, sedot cairan itu tidak bisa lagi, tidak terbuka. Kemarin kan sedot, kalau misalnya seminggu disedot dikeluarin cairan dapat 5 liter, 3 liter, kempes perutnya kan.
Nanti kalau sekarang ini kemarin udah 2 minggu masuk rumah sakit Emali Medika, tolak masuk ke rumah sakit RSUD karena dia riwayatnya dari Pekanbaru, dikirim ke RSUD Pekanbaru. Sampai ke Pekanbaru, dokter rumah sakit Bogor nggak mau balikkan lagi ke dokter pertama, artinya ada lempar-lemparan gitu. Masya Allah. Itulah, itu juga kita ambil ke diri kita, bukan kita bergembira dengan rasa sedih orang lain atau sakit orang lain, tapi kita ambil iktibar. Kita harus bersyukur ternyata kita masih Allah berikan kesehatan seperti sekarang ini, kesehatan cara berpikir kita, kesehatan badan fisik kita, dan kesehatan hati kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang dikatakan dari kehidupan ini kita harus pikir, kita harus renungkan, kita harus baca. Ayat-ayat Allah itu adalah tanda-tanda sebenarnya. Bahasanya ayat-ayat Allah itu tanda-tanda yang diberikan langsung kepada kita atau tidak langsung. Jadi ada hukumnya kalau dalam Al-Quran itu ada kauliyah, ada kauniyah. Kalau kauliyah itu perkataan Allah, kalamullah atau bacaan Al-Quran yang tertulis dalam Al-Quran. Tapi kalau kauniyah itu alam, sunatullah, hukum alam. Apa namanya? Kita mengambil iktibar dari kejadian alam, musibah, banjir, itu kita berpikir. Kemudian kebakaran atau gunung meletus, kita harus berpikir. Baik. Saya mengangkat tema ini karena memang saya senang baca buku ini, Bu. Bersama La Tahzan, Jangan Bersedih. Ini karangan Dr. Aid Al-Karni, penyakit pengobatan kolbu. Jadi kita dari mulai kita bangun tidur semua dalilnya Al-Quran. Dia menganalogikannya ketika ayat Al-Quran mengatakan ini apa yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama adalah pikirkan dan syukurlah. Pikirkan dan syukurilah. Jadi afala ta'qilun, afala yatadabbarun, afala yatafakkarun, semua dalam Al-Quran itu disuruh mengatakan suruh kita berpikir, suruh kita merenung, suruh kita iktibar. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi dari contoh-contoh tadi yang saya sampaikan, jadi penyebab sedih itu macam-macam. Bisa karena sakit, bisa karena kekurangan makanan, ya mau orang miskin yang tidak ada mata pencaharian, bisa kekurangan tempat tinggal, yang secara zohirnya, atau bisa kekurangan kekurangan rasa ketenangan, sibuk sana sini bagus, tapi kita nggak tenang juga. Makanya kalau kita sekarang ini, kalau kita mau hidup kita itu damai dengan diri kita sendiri, kemudian bagaimana kita menikmati hidup ini, memang nggak jauh-jauh, kita harus lari ke diri kita. Semuanya lari ke diri kita. Nggak ada kita dari orang lain. Ketika kita mengatakan karena si anu, karena dia, itu sesungguhnya kita sudah menolak takdir yang sampai kepada kita. Ada sekarang itu kalimat-kalimat motivasi ketika ada orang mengorbankan hartanya untuk kesehatannya, ada orang mengorbankan kesehatannya untuk mencari harta jabatannya, kan banyak. Di BLP itu karyawan yang ngontrak kos-kosan, yang ngontrak rumah itu kami pergi sholat subuh itu kan pulang sekarang jam 5:30 lah. Jam 5:30 kita ada pulang. Kalau hari Jumat kita ada sholat bacaan surat sajadah agak lama, kurang pulangnya agak lama, kemudian ada kajian juga. Itu mereka jam 5:30 sudah berangkat loh. Itu perjuangannya. Jadi kita melihat ini, mungkin sini kita nggak lihat ya. Di luar sana jam 5:30 mereka udah berangkat, itu orang-orang bekerja itu. Udah orang yang jualan di simpang-simpang itu, dari simpang BL sampai ke depan itu ada tetangga kita juga, dia di orang situ juga, istrinya almarhum Pak Rudi KF-nya kan, Bu Lisda. Dia kan sekarang jualan kue itu. Jam 3 dia udah bangun. Jam 3, kalau dia lebih lewat jam 3 dia udah keteteran karena dia packing makanan, masakan segala macam, kue segala macam itu. Dan saya pergi sholat ke masjid, dia ada keluar tuh. Sering dia datang ke saya. Malu saya Ustazah, kenapa malu? Ustazah pergi ke masjid, saya pergi ngantar kue. Ya tidak apa-apa. Karena kenapa saya bilang, karena ada kesempatan. Saya kerjanya jam 7:30 saya bilang. Kalau ibu kan nanti habis dari sholat ini kan bisa sholat duha, saya bilang. Ya sholat yang lain, tidak mesti sholat subuh berjamaah. Tapi buat tidak wajib. Jadi dia mulai tenang dia. Kalau dia malu, dia sebelum berangkat Ustazah ke apa, saya nggak mau sekan saya keluar.
kan adiknya itu kan masih non, jadi adik itu yang kalau sekarang udah itu, artinya dia merasa tertekan juga dengan kondisi yang itu gitu. Maksudnya cara kita juga mensyukuri nikmat Tuhan supaya kita nggak bersedih, jangan kita tertekan dengan keadaan kan. Kadang seperti ini kita malu, enggak seperti itu. Buatlah beribadah tuh yang betul-betul kita melakukannya senang, tenang dan tidak mengganggu orang lain sudah. Jangan pikirkan apa kata orang. Kan sibuk sekarang nih. Dia sudah ada contoh kecilnya itu kan ketika misalnya dia malu saya karena selama ini disimpan saja, segan dia untuk menyampaikan kepada saya, mungkin suatu saat mungkin dia nggak tahan lagi bilangnya. Ya itu nggak usah, karena kita punya kesempatan berbeda, punya waktu berbeda, ibu mungkin bagi ibu mungkin itu ibadah terbesar. Kenapa anak yatim malah ibu hidupi, mesti kuliah, mesti ini kan anaknya. Sekarang kan mulai lepas semua, alhamdulillah tinggal satu lagi, si Tia itu yang kuliah. Jadi udah berangsur-angsur juga. Nanti kalau anak saya sudah selesai semua, saya mungkin istirahat katanya. Ya bagus juga kan ya anak-anaknya kan tidak. Kalau di BLP itu Bu, anak yatim itu 1 bulan itu bisa dapat 500 karena diberikan per 3 bulan. Itu udah jelas selagi dia masih masih sekolah sampai kuliah pun masih ditanggung. Alhamdulillah infak anak yatim di BLP itu ada 27 orang, kita santunin per 3 bulan dan rutin, jadi mereka nggak usah mikirkan lagi. Sampai Bu di situ bilang, ya kak saya aja Bu yang dari masjid saya nggak gunakan, saya mesti bisa menggunakan ini, makanya biar tabungan anak-anak untuk kuliahnya untuk apa. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi pertama kita memikirkan dan mensyukuri yang ada pada kita. Nggak usah jauh-jauh Bu. Kadang-kadang kita mikir kita sibuk seperti tadi mengorbankan kesehatan kita untuk harta kita atau mengorbankan harta untuk kesehatan kita, itu cuma baik semua yang dapat kita bergilir aja kan. Dapat kita uang, kita keluarkan lagi kan Bu, beli sayur, bayar listrik, ya kan. Tapi ketika hati kita kikir untuk diri sendiri, beli bedak, beli semua kan semua tinggal-pindahkan aja. Kalau yang dikumpul mana ada yang tersimpan di rekening bank itu belum ada manfaat daripada kita. Tapi ketika kita misalnya setelah hari Jumat kita sudah melakukan, biasa ada orang berinfak Jumat, ada yang berinfak sebelum subuh, itu sudah menjadi amalan sama kita. Artinya kita tidak terikat dengan apa yang kita miliki ini, baik itu jabatan, baik itu harta, baik itu anak, baik itu suami, baik itu tetangga gitu. Jadi kita betul-betul supaya hidup kita ini tenang, damai, jangan mengikat diri kita terbelenggu oleh hal-hal di luar diri kita. Karena kita abai. Ketika kita udah mulai sakit, baru kita sayang sama diri kita. Kalau udah sakit, nggak ada yang bisa menolong kita kalau udah sakit. Bapak saya dulu waktu sakit Bu. Nah, artinya kita bilang, nggak bisa Bapak, kalau Bapak punya makanan, Bapak bisa bagi kami. Tapi kalau sakit nggak bisa. Nanti sakit pun nggak bisa kan. Nah, jadi kita harus sayang sama diri kita, dan yang perlu kita selalu renungkan itu adalah apa yang sudah kita niatkan, apa yang sudah niatkan untuk diri kita itu tanpa mengabaikan orang lain. Artinya pikirkan loh, kita harus apalah takdir yang diciptakan oleh Allah ini, ya harus kita pikirkan, bukan kita dititipkan oleh Allah nafas di bulan Allah umur ini, bukan tidak minta bertanggung jawab nanti. Apa hasil nama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apa yang kamu terima itu akan kami minta pertanggungjawaban. Bukan dibiarkan cuma-cuma kita ini minta pertanggungjawaban kepada kita. Mulut kamu gunakan untuk apa, harta kamu gunakan untuk apa, mata kamu gunakan untuk apa, hati kamu gunakan untuk apa. Baik. Kemudian pertama tadi pikirkan dan syukuri yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, yang lalu biar berlalu. Kan banyak ini Bu, orang sedih dengan masa lalu, takut dengan masa depan, tanpa berbuat apa-apa. Asik dengan masa lalu aja dipikir. Padahal tidak terulang jangankan 1 tahun, jangankan 1 bulan, 1 detik pun nggak terulang lagi. Benar nggak Bu? Ya kan soal waktu kan, waktu itu laksana pedang. Ya. Jadi pedang itu pun istilahnya kita bilang saking tajamnya atau saking panjangnya pedang itu, nggak bisa kita misalnya setelah kita bacokkan kepada sesuatu, kan terjadi, tarik lagi nggak bisa.
Jadi kita memanfaatkan waktu itu dalam Al-Quran dikatakan wal asri, demi waktu. Allah bersumpah demi waktu. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya kita dirugi. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, nasihat menasihati dalam kebaikan dan ketaatan. Nah, jadi ad-din nasihat, agama itu adalah nasihat. Yang hadir kepada kita sebenarnya adalah nasihat untuk diri kita. Berarti kita pikirkan, kalau tidak kita pikirkan tidak dapat apa-apa. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu barang. Jadi ada yang ketiga adalah hari ini milik kita. Hari ini, jangan mikirkan masa lalu. Tadi kan jangan terlalu yang lalu biarkan aja berlalu. Jangan masukkan dalam pikiran, jangan masukkan dalam hati. Misalnya kita dilukai oleh orang sakit hati, kita ingat tuh aku sakit kali hatiku sama dia, aku sakit kali hatiku sama dia, kan yang rugi siapa? Kita yang rugi. Kemudian hari ini milik Anda, kita hari ini tuh tidak ada. Kalau hadisnya itu kalau kita bilang barang siapa yang bangun di pagi hari sehat badannya, ada yang untuk dimakan untuk hari ini saja, aman lingkungannya, sesungguhnya dia sudah memiliki dunia dan seisinya. Nggak ada, esok itu belum tentu milik kita. Kenapa kita stres? Karena besok kita nanti anakku sekolah ini, kan nanti. Nah itu, jadi kita harus mindsetnya harus kita perbaiki diri kita. Hidupku hari ini, jadi kalau mau berbuat baiklah hari ini. Pasti kita akan panen besok. Jadi in asantum, dalam surat Al-Isra itu, in asantum li anfusikum wa in asaktum falaha. Kebaikan yang kamu lakukan itu untuk kamu. Kejahatan juga seperti itu. Jadi makanya kita muhasabah itu karena nggak sempat kita mengurus orang. Karena kita udah sibuk ngurus diri kita. Aku hari ini sudah berbuat apa? Mataku sudah beribadah, mulutku, lisanku sudah beribadahkah? Badanku sudah beribadahkah? Hatiku sudah beribadahkah? Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, syukurilah bahwa hari ini adalah milik kita. Supaya kita hidup tenang, damai. Jadi kita enjoy aja. Hidup sederhana aja, Bu. Yang membuat orang hidupnya nggak tenang itu apa? Ada proyek ini, pasang tender ini bagaimana kalau nggak jadi? Kan coba tenang. Coba orang-orang di kampung sana, Bu, orang yang kerjanya sawah, mana dia mikir? Yang penting dia habis sholat subuh dia nyangkul ke sawah, nanti 3 bulan dia panen, habis panen dia bagi. Malahan orang-orang di desa itu di di kampung-kampung itu,